Kalau mau jujur, yang lebih menderita adalah saya. Orang yang saya kira akan mampu mengobati kehancuran hati saya. Karena ayahmu jelas-jelas telah menolak saya. Akhirnya ditunangkan dengan orang lain. Perempuan itu? Iya, karena Bondan telah memfitnah saya. Sementara di hadapan dia kamu sendiri telah mengaku saya nodai. Sangat lama Siti Jamilah membenci saya. Bahkan dia dengan sengaja bertunangan dengan orang yang telah menolongnya waktu mau diperkosa Bondan. Jangan teruskan. Dadaku rasanya mau meledak kalau nama bajingan itu disebut-sebut lagi. Maafkan saya. Sekarang ini baru beberapa hari saya datang di Gelagawangi ini. Saya membuang diri untuk melupakan kepiluan hati yang menyayat setiap saat. Saya tidak bisa menyalahkan Kakang Gading, kalaupun dia ingin kembali kepada Sekar Langit. Bagaimanapun juga, gadis itu adalah cinta pertamanya. Tapi saya kira tidak mungkin, Milah. Arya Gading orang yang memegang janji. Apalagi bekas kekasihnya itu masih menganut agama lama. Dulu saya pernah melukai hatinya. Saya tahu kepergiannya dari Demak beberapa tahun yang lalu karena hatinya hancur melihat saya begitu dekat dengan Kakang Bagus. Sejujurnya, apa yang Dinda inginkan? Benar Dinda ikhlas Arya Gading dengan Sekar Langit? Kalau memang Dinda menginginkan Gading, saya yang akan bicara dengan perempuan jinggan itu. Jangan Nikunti. Saya tidak ingin menyakiti hati Sekar Langit. Tapi sebaiknya harus ada ketegasan. Tidak baik kalau terus berlarut-larut. Mestinya yang harus tegas itu Arya Gading. Dia harus memilih Jamilah atau Sekar Langit. Allah yang menciptakan seisi bumi dan langit, yang memisahkan siang dengan malam, yang mengatur bintang-bintang hingga tidak bertabrakan, menciptakan garis nasib semua makhluk. Bagaimana orang bisa meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, Kiai? Allah sendiri adalah bukti, dan bukti tidak untuk dibuktikan. Tapi tanda kekuasaannya bisa dilihat pada hijaunya dedaunan, warna-warni bunga, birunya langit, indahnya bulu merak dan sayap kupu-kupu, yang semuanya tidak bisa mewarnai dirinya sendiri. Tidak muncul dengan sendirinya, kecuali oleh kekuatan dan kekuasaannya. Terus terang saya masih bingung, Kiai. Sebenarnya seperti apa Tuhanmu itu? Pikiran dan mata kita tidak akan mampu melihat zatnya Tuan Tumenggung. Tapi yang jelas, adanya adalah karena kekuatan dan kekuasaannya sendiri. Bukan karena diadakan makhluk lain. Atau malah dibuat oleh penyembahnya sendiri. Dan Tuhan tidak pernah butuh apapun dari siapapun. Yang membingungkan saya, Gusti Tumenggung seolah semakin ragu mengambil tindakan kepada kiai itu. Maksudmu? Tumenggung Jagat Karana sudah tidak lagi berlaku keras. Bahkan beberapa hari ini, beliau mengundang kiai itu masuk ke dalam kedatonnya. Jangan-jangan beliau terpengaruh masuk ke dalam agama yang dibawa orang itu. Itu yang kami cemaskan. Harus segera ada tindakan keras dan tegas, Pohawang. Kiai itu harus dibunuh. Itu lebih bagus. Biasanya, setiap malam dia baru pulang dari rumah Kanjeng Adipati.
Sekarang keyakinan saya semakin mantap, Kiai. Maukah suatu saat nanti Kiai mengantarkan saya ke hadapan Sunan Kalijaga maupun Sunan Kudus? Setiap saat hamba bersedia mengantar Gusti. Masalahnya, apakah Gusti sudah mempertimbangkan akibatnya kepada rakyat Gusti? Kalau nanti Gusti berpindah agama, apa tidak menyebabkan gejolak? Ternyata pendapat Kiai bahwa agama adalah masalah hati yang tidak bisa dipaksa maupun terpaksa itu benar adanya, Kiai. Sekarang ini saya merasakan bagaimana hati saya mengatakan kebenaran. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun Kiai harus selalu berhati-hati. Karena aku yakin banyak orang-orangku yang tidak suka melihat Kiai sering bertandang ke wismaku. Saya selalu memasrahkan diri kepada Allah. Jaga, sebentar lagi dia akan keluar dari dalam kedaton. Mosya, langsung saja tikam dia. Sabar, Posya. Semua dapat giliran. Kita harus turun tangan supaya cepat selesai. Maafkan aku, Sudira. Sekarang aku harus mengakui tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Kiai itu. Apakah Gusti Temenggung sudah memeluk agama baru itu?